Baik, teman sahabat petani dimanapun berada, di belakang ini alpukat yang lagi menunjukkan citranya ya, teman sahabat ya. Ini lagi berbuah. Sebelumnya saya akan cerita tentang alpukat yang di belakang ini. Kemarin kita tanam pada tahun 2021, persisnya di bulan Juni ya. Yang mana momen pada waktu itu ada anjuran pemerintah ya, karena ya termasuk kita di Indonesia ya di Kalimantan juga tidak terhindar dari kasus COVID, sehingga ada anjuran pemerintah untuk stay at home ya, stay at home, berdiam di rumah ya, tidak banyak melakukan aktivitas di keramaian ya. Sehingga kita momen-momen itu ya, yang anjuran pemerintah itu yang stay at home ya, kita manfaatkan untuk menanam. Jadi ini ceritanya ya, cerita ya, 2021 itu kita menanam ada beberapa pohon alpukat. Pada hari ini udah masuk akhir ya, Januari 2025 ya. Sebentar lagi nanti teman sahabat ya, ini alpukat ya, buah alpukat ini memasuki usia yang kita hitung itu sejak mekar bunga ya, atau sejak keluar bunga ya. Dia nanti Februari ya, pertengahan seperti itu udah memasuki usia 7 bulan. Artinya kalau dia memasuki usia 7 bulan dari mekar atau muncul bunga, artinya kematangannya udah tidak diragukan ya. Nanti akan kita cerita ya tentang kematangan alpukat. Apa sebab harus dipetik betul matang ya? Kenapa tidak dipetik sebelum ya memasuki 6 atau 7 bulan? Nah, itu ada perbedaannya nanti ya. Tapi sebelumnya ya, mumpung tadi kita cerita tentang alpukat ini kita tanam ya. Nah, ini penampakan dia punya pangkal batang ya, teman sahabat ya. Juni 2021, artinya ini terhitung Januari 2025 udah memasuki usia ya, sejak tanam ya 3 tahun 7 bulan. Karena kemarin persis di Desember dia memasuki 3 tahun setengah. Ini udah Januari ya. Nanti dia persis genap 4 tahun hitungan dari tanam ya, teman sahabat ya, pohon ini. Terhitung lagi nanti dia Juni 2025. Ini penampakan ya secara keseluruhan ya, teman sahabat bisa lihat ya. Mungkin saya coba ya secara jauh penampakan. Kalau ketinggian ya, ini ketinggian ya kurang lebih lah sekitar 4-5 meter ya, teman sahabat ya. Jadi kalaulah kita akan panen beberapa buah yang di ketinggian sana ya, nampaknya kita harus pakai alat bantu, karena udah tidak bisa kita jangkau dengan tangan ya untuk kita petik langsung. Seperti itu ya, teman sahabat. Ketinggian dari atas permukaan laut ya, kebetulan lahan kita ini tidak begitu tinggi ya, kurang lebih 90 meter dari permukaan air laut ya. Artinya ukuran yang sedang lah ya. Daerahnya dataran ya, kalau lah ya hujan berturut-turut ya, kurang lebih 1 minggu ya, tidaklah mungkin akan terjadi genangan atau tidak banjir yang kita maksud itu, karena penyebab banjir itu biasanya di sepanjang arus sungai ya, di sepanjang das daerah aliran sungai. Jadi biasanya daerah-daerah yang rawan banjir itu ya, sepengetahuan kita dan yang kita lihat itu, kalau ada daerah di sepanjang sungai das ya, daerah aliran sungai yang ya cukup besar ya, sungai-sungai utamanya,
Biasanya kalau hujan berturut-turut 2-3 hari biasanya akan terjadi genangan ya, karena arus sungai sudah tidak mampu lagi menahan ya hujan ya, karena otomatis hujan semuanya kan pasti mengalir ke daerah yang rendah ya. Tentu terbentuknya sungai itu adalah pertemuan antara dua lembah ya. Seperti itu. Kalau olah sungai udah tidak bisa menampung, ya otomatis dia meluap ya, sampai bisa mengendangi ya daerah pemukiman lain sebagainya itu ya, malah bukan saja pemukiman, daerah perkotaan ya, karena kita tahu perkotaan itu juga ya kebanyakan ya di tepi sungai karena memudahkan jalur transportasi air ya. Nah, sehingga tumbuh berkembang pusat-pusat ekonomi di sepanjang daerah sungai yang strategis. Ya, contoh di daerah kita ya, termasuk Singkawang juga ya, pada dikelilingi sungai ya. Demikian juga ya Pontianak juga ya, pada ada 2 sungai besar yang bermuara di tepi ya, bermuara sampai ke laut. Jadi kembali ke lahan kita tidak cerita banjir ya. Jadi lahan kita ini kalau hujan sampai 1 minggu, saya ya untuk sementara ini kita pastikan tidak akanlah tergenang hujan ya, tergenang banjir ya, karena satu, dia jauh dari daerah aliran sungai. Kedua, daerahnya juga ya tidak kita katakan tinggi, karena ya kalau yang kita katakan tinggi itu dia bisa ya mungkin 500 atau 1000 meter dari permukaan laut, sedangkan kita punya tidak sampai 100. Kenapa tidak banjir kan pertanyaannya? Kenapa yang di daerah hulu sana yang mungkin ketinggian dari permukaan laut bisa sampai ya mungkin di atas 500 atau 1000 ya? Ya karena rata-rata perkampungan atau perkotaan itu persis di tepi ya, daerah aliran sungai. Karena disitulah pusat ya ekonomi ya, pusat transportasi yang mudah ya, dari dulunya dan sampai sekarang. Masih ada sebagian yang melalui jalur air ya teman sahabat. Karena kita sisipkan sedikit tentang banjir ya, kebetulan daerah kita ya di Kalimantan Barat ya, yang kita tahu ya, banyak daerah hulu sana ya yang mungkin saat ini masih tergenang oleh banjir. Penyebab banjir itu benar satu itu ya, tidak bisa kita pungkiri curah hujan yang lumayan padat ya intensitasnya, sehingga kemampuan daya tampung sungai tidak mampu ya. Mungkin penyebab 2 ada kaitannya juga dengan pasang ya, pasang air laut, sehingga air laut naik di beberapa ya area, sehingga menyebabkan das ini tadi tidak bisa langsung bermuara ke laut. Dia tertahan dulu sebelum air laut itu mengalami pasang surut. Seperti itu, sebelum airnya surut ya. Ya dikatakan pasang surut itu artinya pasang waktu naik, surut ya waktu dia tidak lagi mengalami pasang. Ya itu teman sahabat ya, baru kita cerita ke alpukat ya. Maaf ya, saya ini sambil cerita sambil ya megang kamera. Mungkin kalau ada pengambilan video, pengambilan gambar yang kurang akurasinya, kurang baik ya, ini kerja ya kerja sendiri ya. Jadi ya dimaklumi ya. Kita tujuannya hanya sebatas bukan pamer lain sebagainya, kita hanya berbagi cerita. Semoga dengan cerita ini teman sahabat ya, mungkin yang akan memulai, sedang memulai dan lanjutan ya silahkan, sehingga teman-teman sahabat ya merasa terinspirasi, merasa termotivasi ya silahkan. Kalau memang untuk berencana
ya budidaya atau pengembangan lebih lanjut ya silakan kan. Seperti itu, ini cerita kita di lapangan. Alpukat itu sejauh kita menanam bibit yang premium, yang kita maksud bibit premium itu sambung pucuk. Misalkan ya kita ambil mata interest ini, tentu mata interest yang bagus lah ya teman sahabat ya, dari pohon ini kita sambung. Setelah jadi sambungan kita tanam, terhitung ya 2 tahun kita bisa memastikan ya dirawat baik, kita penuhi unsur-unsur yang diperlukan oleh tanaman itu. Pengalaman kita di lapangan ya 2 tahun itu dia udah mulai masuk fase generatif. Yang saya maksud fase generatif itu fase mulai belajar ya, berbunga, berbuah. Seperti itu ya. Tentu itu untuk alpukat ya. Ya tidak bisa juga kita samakan ya semuanya. Kalau lah kita ada tanam ya mungkin ya 10 batang ya tidak mungkinlah dia serta-merta serentak. Kalau lah memang ya mungkin ada beberapa yang lebih dulu, mungkin ya 1,5 tahun atau ada yang memasuki 3 tahun. Seperti itulah kira-kira gambarannya ya teman sahabat ya. Sehingga begitu teman sahabat akan memulai atau lanjutan ya udah ada sedikit ya saya berbagi pengalaman ini ya. Ini bukan teori ya. Ini pengalaman yang kita dapat di lapangan. Ini alpukat. Tadi udah saya terangkan ya di awal-awal pada zaman Covid itu 2021 kita menanam. Tadi saya simpulkan lagi ya, karena ada anjuran pemerintah dianjurkan habiskan waktu di rumah, atau yang sangat lumrah slogannya stay at home, artinya ya di rumah. Artinya di rumah kita terjemahkan jangan terlalu banyak di keramaian. Artinya boleh saja kita melakukan aktivitas sejauh tidak di keramaian. Jadi kita menanam. Itu ceritanya ya teman sahabat ya. Selama kurang lebih ya teman sahabat ya, dia ini udah memasuki 3 tahun 7 bulan, udah 3 kali ya, udah 3 kali menunjukkan karismanya seperti ini ya, teman sahabat ya. Ini mungkin ya lebih dekatnya ya. Ini udah 3 kali menunjukkan karisma ya, keadaan ya dia udah berbuah ini. Ini buah yang udah ke-3 kalinya ya. Kemarin pada memasuki 18 bulan dari tanam, udah menunjukkan ya citranya juga belajar berbunga berbuah. Ada beberapa jadi, tidaklah banyak yang udah ke-3 kali ini. Ini yang buah ketiga ya. Yang buah ketiga maksudnya dari kita hitung dari sejak dia mulai belajar berbuah, belajar berbunga berbuah ya. Ini sampai di bawah juga ya teman sahabat ya. Alpukat itu dia itu layak dipetik kalaulah dia punya penampakan kulit ini udah tidak mulus lagi ya, udah tidak glowing. Dia ada semacam, kalau diraba seperti ini dia ada rasa kasar ya, tidak mulus ya, rasa kasar. Dan dia punya tangkai ini udah ada menunjukkan ya bercak kecoklatan ya, berubah yang tadinya hijau, ini udah berubah kuning. Ini ya teman sahabat ya. Ini udah berubah kuning, artinya ini sesungguhnya ini udah bisa petik, karena ini udah melalui 6 bulan ke atas ya. Tapi ya udah kita tahankan, karena alpukat itu pada prinsipnya teman sahabat ya, alpukat itu pada prinsipnya ini juga ada siap panen, bisa dipetik 6-7 bulan. Kalaulah kita belum mau petik, kita tahankan lagi 1-2 bulan, artinya ya hitungan 8 bulan 9 bulan juga dia tetap masih akan kokoh ya, tetap masih akan kuat ya. Dia punya tangkai ini menahan buah ini.
Jadi saya mau menyimpulkan, kalaulah harga belum bersahabat ya pada Januari, Februari itu kita bisa tahan Maret, April ini baru kita petik pun tidak masalah. Nah, seperti itulah ya. Karena alpukat itu kita simpulkan ya teman sahabat ya, bisa kita simpulkan alpukat itu dia bisa menjadi gudang untuk penyimpanan dirinya sendiri. Ya, apa sebab? Karena kalau kita simpan di rumah kita atau di dalam kulkas yang menurut kita bisa aman ya sampai beberapa bulan, sepertinya tidak begitu lah ya. Tidak akan begitu bagus menjamin kualitasnya. Dalam artian ya di sisi rasa lain sebagainya, lebih bagus kita simpan di pohonnya. Tangkainya ini akan tahan ya, akan kuat menahan ya buah yang ada gitu ya, sampai ada toleransi 1-2 bulan lah. Nah, seperti itulah yang mau saya maksud ya. Jadi teman sahabat, kalaulah mengalami ya pas masa-masa ini mau panen ya, harga belum begitu bersahabat ya teman sahabat ya bisa saja tunda panen dulu ya. Bisa tunda panen. Tunggu harga ya bersahabat. Karena jujur saja kita petani ini ya, kalau harga hasil produksi kita tidak dihargai dengan harga yang cukup, ya kadang kita juga tidak bisa untuk ya perawatan ya, termasuk ya pembelian pupuk saprodi lainnya, termasuk ya obat-obatan insektisida, semuanya kan teman sahabat tahu juga ya, harga pada saat pada tinggi ya. Misalkan ya, kalau untuk khusus ya pupuk mutiara berimbang itu ya, pupuk berimbang, harga sekarang kalau kita beli eceran itu per 5 kilo itu sekitar 75.000. Artinya harga 1 kilo kurang lebih sekitar 15.000. Kalau kita ya beli satu sak ya kurang lebih sekitar 750 atau 800.000 ya, sampai di kebun termasuk udah ongkos. Seperti itulah ya. Bukan berarti ya kita petani ini tolonglah juga ya, tapi masalah harga juga ya tidak bisa kita banyak ya ikut campur, karena kadang harga itu juga terbentuk oleh pasar. Harga yang saya maksud terbentuk oleh pasar itu, kalaulah pemerintah tidak bijaksana, tidak mengatur ya pendistribusian, tidak mengatur tentang harga, ya memang ya bisa fluktuasi, bisa dipermainkan oleh tengkulak, bisa dipermainkan oleh pemodal besar. Seperti itu. Bukan kita sujon ya, tapi ya memang kenyataannya begitu petani panen ya, tidak saja alpukat ya teman sahabat ya, kita juga melihat ya di sisi komoditas lainnya ya, termasuk palawija, padi, jagung dan yang lainnya itu, begitu musim panen tiba ya, ini contoh ya, pada panen padi ini di kampung, nanti begitu udah mulai panen, harga udah mulai udah mulai dia turun, sehingga kalau hitung-hitung petani kadang kerjanya itu hanya gotong royong, tidak ada, kalau dihitung-hitung ya upah tenaga kerjanya bisa tidak kembali ya. Contoh ya, harga padi saat ini ya, kalau untuk di daerah kita itu dengar kurang lebih sekitar ya, udah kering itu, kering giling kurang lebih sekitar 6.500-an ya, itu udah kering giling itu. Artinya kan harganya ya sangat tidak bersahabat ya. Kalau lah bisa ya cobalah
regulasi yang seperti ini ya pemerintah atur benar, ditetapkan bagaimana baiknya. Oke, kita tidak banyak mencampuri ke sana. Ini teman sahabat ya, kita cerita tentang alpukat. Itu tadi yang kita maksud ya. Alpukat itu ya teman sahabat ya, bisa dipetik tua itu dari tangkai ini tadi ya. Ini ya teman sahabat ya. Ini. Semoga kameranya jelas ya. Ini kan udah ada sembraut ya, kecoklatan ini. Ini. Dan ini buahnya udah kasar ini. Artinya ini udah layak petik ini. Ya teman sahabat ya. Seperti itulah kalau untuk memahami alpukat itu, sehingga yang mengkonsumsi ya tidak akan dirugikan. Dia akan mendapatkan ya rasa gurih nikmat dari buah itu. Tapi kalau alpukat yang belum matang benar udah dipetik ya teman sahabat, saya pastikan tidak akan enak ya, tidak akan dapat dia punya oil, rasa gurihnya, rasa lemaknya tidak akan dapat, dia rasanya akan hambar ya. Begitu juga ya, kalau alpukat itu kalau kita petik ya belum matang benar, begitu dia memasuki hari ke-5 ke-6 yang pengalaman kita ya, dia masih belum layak petik ya. Biasanya dia akan mengeriput di sininya, di tangkai sini, menyusut ya, mengeriput dan ada kehitaman. Itu tandanya alpukat belum tua benar, udah dipetik. Bisa saja dia baru umur 5 atau ya baru mau masuk jalan 6 bulan, belum memasuki fase 7 bulan atau 6 bulan ke atas. Kalau kita asli mau menikmati rasa alpukat itu ya pilihlah ya buah yang betul-betul matang di pohon. Proses buah matang di pohon itu, kalau biasa juga orang bilang ya digoncang ya, digoncang seperti ini. Kalau udah ada bunyi bijinya itu matang, ya boleh. Tapi kan tidak semuanya alpukat itu matang dengan ya bijinya itu udah lepas dari kulit arinya ya, atau dari isi daging. Ada juga dia masih lengket. Jadi itu ya tidak begitu akurat kalau menurut saya. Yang terpenting itu kita pekebun teman sahabat ya, yakini benar bulan apa bunga itu muncul. Kita kan tahu, ada catatan kecil lah bahwa pohon ini kan contoh ya, berbunga kemarin Juli. Artinya kita tahu persis dia ini udah memasuki 6 bulan. Ini udah layak panen. Tapi ya harga masih belum bersahabat tadi yang kita cerita. Kita tunggulah kan. Tunggu harga bersahabat ya. Mungkin nanti ya setelah Imlek atau setelah Cap Gome. Di daerah kita ini kan momennya Imlek, Cap Gome itu event yang cukup booming, yang cukup tren juga ya. Yang mana nanti pada momen Cap Gome itu salah satu juga ya wisata internasional ya. Banyak tamu-tamu yang dari ya negara tetangga mungkin ya, daerah ya Malaysia lain sekitarnya ya, biasanya untuk menyaksikan ya kegiatan-kegiatan Cap Gome. Seperti itu. Mungkin habis lepas momen-momen itu ya, nanti harga ya mudah-mudahan lebih bersahabat ya teman sahabat. Apa sebab alpukat pada saat ini harganya tidak begitu bersahabat ya? Mungkin kalau menurut analisa saya, satu penyebabnya ya teman sahabat ya, satu penyebabnya ini musim durian ya, musim buah lokal, baik langsat, rambutan, ya durian, cempedak, sehingga bisa menggeser porsi alpukat yang harganya kemarin sampai ya kurang lebih 100 atau 90 ribu ya kalau kita beli di lapak. Kalau kita jual ke agen atau ya ke
toko-toko jus yang mengajukan permintaan, ya kita masih gampang jual ya. Yang grade A itu, kalau grade A itu yang kita maksud grade A itu dia ukuran kurang lebih inilah 3 on ya, 3 on ke atas, 3 on itu masih bisa kita jual begitu saja 60.000. Nah, karena pasaran kemarin sebelum Natal tahun baru itu masih baik harga ya, masih 60 ribuan kalau kita masuk ke agen atau ke yang butuh ya, konsumen yang butuh. Kalau kita sengaja beli ke pasar ya tentu beda beda lagi harga. Itu ya teman sahabat ya cerita kita di kebun. Terus tadi kita udah cerita tentang teman-teman yang akan memulai budidaya ya, bercocok tanam alpukat. Ya boleh, silahkan. Karena alpukat ini ya lumayan menjanjikan juga. Maksudnya pada saat ini kita menemui harga yang deadlock ya, harga yang sangat anjlok ya. Tapi suatu saat nanti pada buah-buah lokal udah pada sepi, dia pasti ada mulai lagi dia mulai lagi dia akan naik ya. Mulai lagi dia akan naik ya. Di harga petani kisaran 40-50 tuh udah bagus ya, udah layak untuk di budidayakan ya, untuk dikebunkan ya. Mungkin teman sahabat ada yang berminat, silahkan ya. Oke, itu nanti kita akan tambahkan lagi ya dengan pohon yang satu lagi. Tapi kita tutup dulu ini. Jangan lupa di like ya, di share. Mungkin teman sahabat ada cerita, silahkan tulis di kolom komentar, atau ada yang mau bertanya silahkan. Sejauh kita bisa jawab, kita jawab ya. Nanti akan kita konfirmasi. Tentu teman sahabat jangan lupa juga ya di subscribe dan dibunyikan lonceng notifikasi. Dengan teman-teman mensubscribe dan membunyikan lonceng notifikasi, artinya teman-teman udah mensupport, mendukung channel Alpukat Farm untuk bisa maju berkembang sama dengan channel teman-teman ya yang lebih dulu maju. Seperti itu ya. Demikian juga dengan teman membunyikan lonceng notifikasi. Begitu kita ada merangkai kegiatan-kegiatan di kebun Alpukat Farm, teman-teman akan bisa mengikuti tayangan-tayangan terbaru dari kegiatan kita di kebun ya, baik tentang pertanian maupun tentang alpukat ya. Oke, seperti itu. Tetap semangat. Salam dari kebun Alpukat Farm, Kelurahan Sagatani, Kota Singkawang. Sampai ketemu di tayangan kami berikutnya. Terima kasih ya teman sahabat yang udah mengikuti, yang udah menonton, yang udah like ya, men-share ya video tayangan kita pada saat ini. Terima kasih. Sampai ketemu di tayangan-tayangan kami selanjutnya.